Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah ponsel dari ZTE Blade V50 Design. Sesuai dengan namanya, ada kata-kata desain di bagian akhirnya ya. Jadi nggak salah lagi kalau ponsel ini tentunya dikhususkan buat kalian yang suka fashion. Karena buat tampilan desainnya aja ponsel ini menurut saya emang kelihatan mewah banget. Padahal harganya cuma ada di 1,5 jutaan rupiah. Terutama buat backdoornya ini yang udah pakai backdoor berbahan kaca. Jadi buat kesan mewahnya itu terlalu dapat banget buat ponsel di harga 1,5 jutaan. Apalagi kalau kita lihat di bagian setup kameranya kayak gini, ini menurut saya udah kelihatan bagus banget. Ya meskipun buat setup kamera kayak gini sebagian orang ada yang nggak suka karena bisa dibilang lebih cenderung ke brand Apple atau lebih tepatnya ke brand buah ya. Dan buat warnanya sendiri ini adalah buat varian warna apa sih namanya, warna ungu. Kemudian buat bodinya sendiri emang selain udah kerasa solid dan juga mewah, ini ponsel menurut saya buat bodinya emang kerasa lebih pas aja di tangan. Bodinya cukup kecil dan emang nggak terlalu ringan sih karena buat bobotnya itu emang cukup kerasa. Dan buat bodi maupun desainnya ponsel ini emang masih menggunakan body flat kayak gini ya. Lalu di bagian sampingnya terdapat satu buah tombol power sekaligus sensor stick jari scanner, terdapat tombol volume. Di bagian atasnya di sini polos gak ada lubang ataupun apa-apa. Kemudian di bagian samping kiri di sini terdapat satu buah lubang SIM tray dan tentu masih bisa menampung dua kartu SIM plus satu slot kartu memori eksternal. Selanjutnya di bagian bawah di sini terdapat satu buah lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port USB Type-C, selanjutnya ada juga buat lubang speaker. Lalu buat tampilan depannya ponsel ini memang masih terlihat biasa aja, nggak kayak tampilan belakangnya yang emang kelihatan udah sangat-sangat mewah banget ya. Karena buat tampilan depannya ponsel ini emang bisa dibilang umumnya buat ponsel entry level dengan tampilan masih menggunakan water drop notch kayak gini, kemudian dagu di bagian bawahnya juga masih kerasa cukup tebel. Buat layarnya sendiri ponsel ini udah pakai resolusi Full HD Plus, dimana buat tahun 2023 menjelang 2024 dengan harga 1,5 juta rupiah buat ponsel baru, apalagi buat ponsel yang baru aja launching di akhir tahun 2023 ini ya, itu masih kerasa sangat-sangat jarang banget yang udah pakai resolusi Full HD Plus. Dan emang buat hasil warna dan juga gambarnya waktu kita pakai buat nonton video di YouTube, ponsel ini bisa menghasilkan kualitas gambar yang udah mantep banget. Buat warnanya adem dan juga kelihatan tajam banget di mata. Sedangkan buat kualitas audionya memang masih kerasa biasa aja. Lalu waktu kita pakai buat multitasking yang cukup disayangkan di ponsel ZTE Blade V50 Design, ini ponsel belum memiliki ini ya, pasti namanya belum memiliki fitur split screen. Ya, masih belum ada buat fitur split screen. Dan emang dengan harga segini masih kerasa jarang banget ponsel entry level yang menyediakan fitur split screen kayak gitu. Jadi bisa dibilang buat multitasking ponsel ini masih kerasa biasa aja umumnya ponsel di harga segini. Lalu waktu kita pakai buat scroll-scroll kayak gini, buat layarnya tentu udah mulus banget karena layar dari ZTE Blade V50 Design ini udah punya opsi refresh rate tinggi hingga 90 Hz dan tentunya sudah memiliki opsi refresh rate adaptif atau refresh rate otomatis. Selanjutnya buat pengoperasiannya ponsel ini udah berjalan menggunakan Android versi 13 dan hadir dengan MyOS versi 13. Buat kapasitas memorinya sendiri ponsel ini udah tergolong sangat lega banget ya, karena RAM-nya itu ada di 8 plus 8 GB. Kemudian buat memori internalnya ada di 128 GB dan masih bisa kita tambahin lagi dengan slot kartu memori eksternal. Sedangkan buat SoC-nya ponsel ini ditenagai dengan performa dari UniSoC T606 dan tentunya buat performanya itu masih bisa banget buat kita andelin dengan harga 1,5 jutaan rupiah. Ya meskipun buat flashnya itu memang masih menggunakan eMMC, tapi waktu kita pakai buat main game Mobile Legends, ponsel ini udah bisa berjalan dengan sangat mulus banget, lancar, apalagi buat settingan grafiknya itu udah kebuka nyampe refresh rate super, kemudian buat grafisnya udah kebuka nyampe ultra. Dan kalau kita pakai buat main game Mobile Legends tentunya ponsel ini udah sangat lancar banget. Sangat recommended buat main game sekelas Mobile Legends. Buat suhunya juga menurut saya ponsel ini nggak panas, cuman sedikit hangat aja, dan kita mainnya itu di ruangan yang nggak ber-AC.
Kemudian buat konsumsi daya baterainya, menurut saya ZTE Blade V50 Design ini ya masih wajarnya buat ponsel dengan kapasitas baterai di 5000 mAh. Karena dalam paket penjualannya kita mendapatkan satu buah adapter charger dengan kecepatan hingga 22,5 watt, kabel USB Type-C, lalu dapat softcase bening kayak gini, lalu buku petunjuk penggunaan serta buku garansi. Sedangkan di bagian segmen fotografinya, ponsel ini juga menurut saya bisa banget buat kita andelin, karena buat kamera utamanya ponsel dari ZTE Blade V50 Design udah mengandalkan kamera dengan resolusi sebesar 50 megapiksel. Kemudian terdapat dua buah kamera sebagai kamera dukungan serta lampu LED flash dengan dual tone warna. Kemudian buat kamera selfie-nya, ponsel ini juga masih mengandalkan buat resolusi sebesar 8 megapiksel. Dan tentunya kalau kita ngambil fotonya itu di ruangan yang cukup cahaya atau lebih tepatnya bukan di tempat yang gelap atau malam hari, hasil foto ataupun perekaman video dari ZTE Blade V50 Design ini masih bisa banget buat kita andelin. Bahkan menurut saya buat kualitas fotonya itu bisa dibilang kelihatan bagus banget kalau kita bandingin dengan ponsel di harga 1 jutaan. Dan kemarin kita juga udah sempat bikin konten serta ngebandingin ponsel dari ZTE Blade V50 Design dengan Xiaomi Redmi 13C. Dan buat kalian yang belum nonton videonya bisa cek di channel saya satunya. Ini kalian bisa cek buat linknya di sini ya, atau kalian bisa cek buat linknya di bawah sini. Jadi buat kesimpulannya, setelah kita nyobain ponsel dari ZTE Blade V50 Design, memang buat urusan desain ponsel ini bisa dibilang sangat mantep banget atau juara di kelasnya. Tampilannya oke, kece abis, kemudian backdoornya juga udah kerasa solid, ditambah lagi pakai backdoor berbahan kaca. Gak ada lawannya buat harga di 1,5 jutaan rupiah. Selain itu buat kamera juga bisa kita andelin, buat performa juga masih mantep banget dengan SoC dari Uni SoC T606. Baterainya awet, pengisiannya juga udah terbilang ngebut banget. Jadi menurut saya buat kekurangan dari ZTE Blade V50 Design tentunya buat memorinya yang masih pakai eMMC, tapi emang buat harga segini emang tergolong masih wajar. Paling yang cukup kita sayangkan ya ini, nggak adanya sensor orientasi, sensor giroskop, dan juga sensor magnet. Jadi waktu kita pakai ponsel ini buat maps atau buat penunjuk jalan tentunya masih kurang recommended. Selebihnya, fitur, kualitas, tampilan desain, dan juga lain-lainnya dari ponsel ZTE Blade V50 Design bisa dibilang jadi juaranya. Emang sih bukan juara satu, tapi kan paling nggak masih tergolong ponsel terbaik dengan harga di 1 jutaan rupiah atau lebih tepatnya 1,5 jutaan rupiah. Drop aja pendapat, kritik, saran kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.